menanyakan tentang ini, Pak. Ada sebagian orang itu mereka tidak beribadah, tapi juga tidak bermaksiat. Jadi pertanyaan saya itu, besar mana dosanya orang yang bermaksiat dengan orang yang meninggalkan ibadah? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang lagi viral sekarang ini, masalah zuriat Nabi, dari Ubaidillah, minta penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Yang pertama, masalah antara meninggalkan ibadah dan berperilaku maksiat. Sebenarnya tidak beribadah itu sudah maksiat. Kalau ada orang tidak beribadah, itu sudah maksiat. Karena bila tidak melakukan ibadah, berarti dia dianggap ingkar, atau dianggap membangkang, atau dianggap mendurhakai. Jadi orang yang disebut bermaksiat itu tidak mesti melakukan yang perkara haram, tidak mesti. Misalnya minum khamr, minum mabuk-mabukan, yaitu bermaksiat. Berjudi, itu ya bermaksiat. Tapi meninggalkan sholat juga bermaksiat. Jadi mana dosa yang lebih besar? Sama-sama besar nih. Meninggalkan ibadah dia dosa besar, melakukan maksiat juga dosa besar. Karena kategorinya sama-sama dianggap asi, sama-sama dianggap orang yang berperilaku maksiat. Itu. Jadi begini, sebanyak-banyaknya perkara sunnah itu tak akan pernah mengalahkan sekecil-kecilnya perkara wajib. Kita ini terkadang tertipu dalam urusan agama. Itu kalau yang sunnah-sunnah terkadang rajin, Pak. Karena pahalanya begini, dan begini. Tapi giliran yang wajib itu biasanya kita malah lalai. Nah itu kita bisa diketahui malaikat. Kok bisa gitu? Karena yang sunnah itu tidak akan berarti apa-apa tanpa yang wajib. Wajib itu modal, Pak. Contoh, Bapak datang ke Indomaret. Di Indomaret itu ada motor di depannya. Motor di depannya, tapi ada syaratnya. Bapak mesti belanja di situ sekian juta dan dapat kupon misalnya. Jadi syaratnya itu belanja dulu, itu modalnya. Kalau Bapak langsung ke situ kena beli motor, kita ada diberi. Sama dengan orang ibadah, sunnah itu hadiahnya. Syaratnya modalnya mesti yang wajib. Maka ada orang itu kerjanya cuma yang wajib, sunnah tidak kerja. Bukan karena ingkar terhadap sunnah, cuma sunnahnya tidak dikerjakan. Ngambil yang wajib ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Dosa tidak dilakukan, maksiat ditinggalkan, ibadah ngambil yang wajib saja. Itu ada dalam cerita wali, orang yang demikian jadi wali. Kenapa? Karena dia betul-betul menjaga yang wajib-wajib itu. Yang wajib itu penting itu. Jadi meninggalkan ibadah itu dosa, melakukan maksiat juga dosa. Melakukan maksiat itu maksiat, meninggalkan ibadah yang wajib, Pak ya, ibadah yang wajib juga dianggap maksiat. Sama-sama dosa besar. Masalah yang kedua, ini begini. Sebenarnya tadi itu sempat terlintas saya mau bicara itu, cuma saya mau tahan-tahan aja dulu. Tapi karena keburu ditanyakan, ya mesti saya berbicara. Dan begini, supaya kita paham. Pertama, kita jangan ikut-ikutan. Itu urusan yang alim-alim, Pak. Jangan Bapak komentar yang tak bagus-bagus, baik ke pihak Bani Alawi atau ke pihak kiai yang bekerja di sini. Itu sama-sama ulama. Maka itu ladangnya, lahannya orang alim. Yang tak alim jangan nimbrung di situ. Bahaya, nanti salah paham kita. Saya akan menjelaskan biar kita paham dan tidak berburuk sangka. Begini,
Ini sudah lama saya mengikuti. Nah, jadi sebelum ada pertanyaan ini sudah lama. Dan saya sudah klarifikasi, saya sudah bertanya kepada guru saya sebelum dia wafat. Terakhir pertanyaan saya tentang ini kepada beliau. Saya tanya kepada beliau begini-begini, beliau simpel jawabnya. Itu kata beliau, biarkan. Terjadinya perbedaan pendapat antar ulama itu biasa, kata beliau. Yang kedua, tak perlu kita mempertahankan masalah. Itu diantara yang diingat saya waktu beliau menyampaikan. Tapi begini, biar kita tak salah sangka. Rata-rata habaib di Indonesia, itu min Hadramaut, dari Yaman. Rata-rata semuanya dari Yaman. Nah, dan rata-rata itu bersambung, datonya itu bersambung kepada yang namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jadi, nah, yang dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin Banten namanya, itu ahli nasab, pengarang kitab, ulama, sebenarnya bukan mempersalahkan. Di akhir-akhir ini ada fenomena kejadian salah seorang habaib itu mengaku kalau kamu begini kepada saya, kamu akan kualat, nanti kamu tidak akan dapat syafaat. Kalau kamu begini, saya ini keturunan Rasulullah, dalam darah saya mengalir, begitu. Dan muncul pertanyaan di publik, ada orang mengaku keturunan Rasulullah, tapi dinilai akhlaknya jauh melenceng dengan Nabi. Muncullah penelitian dalam ilmu riwayat. Setelah diteliti, Ahmad al-Muhajir ini hidup di abad ke-4 Hijriah. Dan ulama di abad ke-5 Hijriah itu menyebutkan bahwa Ahmad al-Muhajir itu punya anak laki-laki 3, Muhammad, Ali, Husain, tidak ada Ubaidillah. Ceritanya begitu. Ubaidillah baru disebut di abad ke-9. Ketika Habib Ali As-Sakran mengutip daripada Imam Al-Jundi atau Al-Janadi di abad ke-7, itu mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Tapi di abad ke-7, 6, 5, 400 tahun Pak. Di 400 tahun ini tidak ada yang mengatakan Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah. Jadi ada keterputusan riwayat bahwa ini anaknya ini itu yang dipertanyakan begini. Terus yang hidup di abad ke-8 itu tahu dari mana kalau Ahmad punya anak namanya Ubaidillah, padahal ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang menyebutkan. Nah, sekarang ini yang lagi dicari. Dan itu belum terbantahkan sampai sekarang. Dan itu namanya diskusi ilmiah. Itu kalangan ulama ahli nasab yang paling paham. Tapi bagi saya dan bagi kita semua, bahwa habaib itu dzurriyyah Rasulullah, sebenarnya itu tak perlu lagi dicari ilmu nasab kalau bagi kita. Kenapa? Karena kita sendiri sudah merasakan barokahnya habaib. Dan memang itu pelajaran dari guru-guru kita. Meskipun seandainya dikatakan terputus sekalipun, kita tetap husnudzon, berprasangka itu tetap dzurriyyah Nabi. Beliau itu tetap dzurriyyah Nabi meskipun tak tertulis. Kenapa? Karena kita sudah merasakannya. Seandainya ada orang yang menolak, Pak, tidak mempercayai, itu tidak masalah, itu urusan akidah. Kepada orang misalnya mengatakan, oh ini terputus, kita tak boleh benci. Kenapa? Itu ilmiah, urusan ilmu. Cuman sekarang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu dianggap benci kepada habaib. Bukan. Bapak tahu Profesor Quran yang terkenal namanya Quraisy Shihab.
itu disebut Habib tak mau, Pak. Kenapa? Karena beliau, menurut beliau, disebut Habib itu berat, Pak. Orang disebut Habib itu dua, bisa bisa membanggakan Nabi, atau justru melecehkan Nabi. Berat. Maka orang dulu menyembunyikan identitasnya. Kalau misalnya kita disebut Habib, tapi perilaku kita jauh dari Nabi, apa kata orang? Katanya keturunan Nabi. Kok begitu? Nabi Muhammad ini dibawa. Kalau bagus, pas orang mau ini juga pantas dia bagus, keturunan Nabi. Tapi kalau jelek itu, maka orang dulu itu tidak mau menampakkan. Nah, itu yang mesti ini kalangan kalangan orang alim. Kita berprasangka, tak usah ikut-ikut kepada yang mengatakan putus atau kepada yang mengatakan tersambung. Pokoknya kita ikut guru kita memuliakan para habaib, memuliakan para ulama. Kan? Bahkan kalau menurut Mbah Mun, Kiai Maimun Zubair, kita ini mesti menghormati semua orang. Meskipun dia tidak disebut Habib, jangan-jangan dia keturunan Nabi, Pak. Cuman karena nasabnya tidak tertulis, lalu dia tidak dianggap Habib. Maka di antara kita ini jangan-jangan keturunan Nabi. Kok Nabi Adam sih jelas kan? Bisa saja, Pak. Cuman karena tak tertulis kan, maka kita tak tahu. Maka kita harus husnuzan bahwa orang itu keturunan Nabi. Di zaman dulu, para ulama untuk mengetahui keturunan Nabi itu, Pak. Kenapa tidak dicatat itu? Kenapa bisa terputus riwayatnya tidak dicatat? Karena di zaman itu orang untuk mengetahui keturunan Nabi itu tak perlu tertulis. Dari mana Ustaz? Ada namanya di Probolinggo, Pak. Kayak Haji Hasan Genggong. Genggong itu nama tempat. Kayak Hasan Genggong itu pagi-pagi itu nyuruh santrinya berkemas. Ayo santri, kemaskan kamar saya, ini kemaskan, sapu semuanya. Salah satu santri bilang, ada apa ya? Nanti ada tamu agung di sini. Kata, padahal dulu belum ada telepon, Pak. Datanglah pakai mobil sedan. Yang keluar itu orang kaya, orang saudagar, orang kaya raya. Santri bingung, sejak kapan Kiai menganggap agung orang kaya raya ini? Akhirnya sampai di depan rumah, mau manggil salam si saudagar tadi, Kiai keluar. Pak, mana supir Bapak? Ada di mobil. Didatangi, Pak. Diketuk pintu mobil, bip-bip, keluar deh. Saya sudah siapkan tempat. Padahal saudagar itu tak tahu, Pak, kalau supir itu habis. Tapi Kiai Hasan Genggong tahu. Kalau supirnya saudagar tadi ini habis. Sampai di dalam ditanya oleh si saudagar, Kiai, ini orang sudah lama kerja dengan saya tak tahu kalau beliau itu Habib. Karena beliau menyembunyikan identitasnya. Saya tahu ini Habib. Dari mana Kiai, Pak? Dari bau keringat. Maka zaman dulu itu tak perlu lagi itu, Pak. Apalagi sekarang ada dorongan tes DNA itu tak usah mikirkan kita. Itu di luar daripada akal kita. Cuma ini adalah ilmiah tentang keilmuan. Dan ini sebagai introspeksi kepada oknum habaib yang sebab satu orang rusak habaib yang lain. Kan yang ngomong begitu, yang sering membanggakan nasab itu kan satu dua orang. Yang tawadhu, yang berilmu, banyak habaib itu. Cuman karena yang begitu dimunculkan ke publik, akhirnya orang bertanya-tanya. Ini habaib. Kalau disebut Habib, pasti dari Yaman. Tapi ada juga keturunan Rasulullah yang tak bergelar Habib, tapi bergelar Sayyid. Macam siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu bukan Habib, Pak. Sayyid. Kok bisa begitu, Ustaz? Apakah dia bukan keturunan Nabi? Iya. Habib itu keturunan Nabi, tapi tidak semua keturunan Nabi disebut Habib. Kalau Sayyid Muhammad itu bukan Al-Habib, As-Sayyid, bukan begitu.
Beliau disebut sebagai al-muhaddits ad-doktor as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Kenapa disebut sayyid? Karena beliau jalurnya adalah al-Hasani. Kalau yang keturunan Sayyidina Hasan itu gelarnya namanya sayyid, Pak. Yang keturunannya Ba'alawi dari jalur Husain, yang keturunan Ba'alawi itu disebut Habib. Nah, maka keturunan Wali Songo yang ada di Indonesia itu tak pakai gelar Habib karena bukan dari Al-Husaini. Contoh, kiai-kiai Pak di Jawa Timur itu rata-rata itu keturunannya Wali Songo. Wali Songo itu sayyid karena beliau datang dari, ada yang datang dari Jordania, ada yang datang dari Maroko. Maka tidak pakai gelar Al-Habib. Maka selain keturunan Ba'alawi itu gelarnya Sayyid Syarif, Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Itu sama-sama keturunan Nabi. Kalau Syarif kita di Indonesia ini macam-macam masih Pak. Bisa Syarif itu nama orang, bisa juga. Bisa Syarif itu gelar Habib, bisa juga. Jadi kalau ada orang nama Syarif itu tidak mesti Habib. Jadi julukan Habib itu keturunan Rasulullah itu ada 3. Habib, Sayyid, Syarif. Kalau yang perempuan Syarifah atau Sayyidah atau Habibah. Tapi kalau disebut Habib itu berarti datangnya dari Yaman. Datangnya dari Yaman. Nah, kita menghormati para habaib itu karena kita berprasangka beliau adalah zuriyah Nabi. Ada keluarga Nabi, ada keturunan Nabi, itu beda Pak. Keluarga Nabi itu istri Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali. Itu disebut Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi. Bukan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Ketika nyebut dalam Quran, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Nah itu yang tadi itu Pak. Terus para habaib, para sayyid, para syarif itu namanya dzurriyyahnya Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Nama keturunan ya tak sama dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tak mungkin salah, kalau habaib mungkin salah, bisa benar. Maka kita cinta kepada mereka harus sedang-sedang. Tak boleh kita menganggap perilaku benar. Tak boleh. Jadi itu yang mesti dipahami. Jadi apa namanya, tentang masalah nasab tadi ada memang sekarang yang lagi dikritisi. Bahkan makin melebar permasalahannya. Sang kiai yang dari Banten ini itu sekarang diadukan ke polisi Pak. Masuk ke meja polisi, artinya ke meja persidangan, dan nanti akan terungkap di persidangan. Itu lebih sulit, lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, lebih besar lagi. Makin melebar permasalahannya. Maka itu urusan yang alim-alim, urusan yang ulama-ulama. Kita di bawah tinggal ikut apa yang kita yakini saja. Nah seperti itu. Memang ada keterputusan itu, karena ada sebagian oknum, tidak semua habaib, oknum yang membangga-banggakan nasabnya, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau pada begini nanti tak dapat syafaat, nanti begini kena kualat dan lain sebagainya. Dan itu Pak, bukan hanya di media. Pernah dulu ipar saya didatangi oleh orang yang mengaku dirinya Habib. Habib Pak, datang ke rumah orang itu tak ada pakai salam, masuk aja, masuk lalu berdoa. Setelah berdoa minta duit. Nah, kalau diberi sikit itu sumpah. Begini kan. Nah, yang begini inilah yang merusak. Yang merusak akhirnya orang berpikir, betul nggak orang ini? Kan begitu. Kalau misalnya datang ke rumah kita dengan ramah,
dengan lembut, saling menghormati. Itu kita cinta luar biasa. Dengan orang yang bukan habib ya, kita dengan orang yang demikian baik itu kita luar biasa, apalagi itu. Tapi kadang yang begitu gitu. Nah, maka itu mesti kita paham. Dan banyak saya ketemu dengan habib-habib yang aneh. Banyak yang itu saya yakin pasti itu bukan lagi ragu, pasti ketemu dengan sanadnya, sambungnya dengan nasabnya dari Muhammad SAW. Tapi ada juga yang begitu, namanya memanfaatkan. Itu mesti kita hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku gitu. Dan rata-rata Pak, orang yang betul-betul habib itu Pak. Tapi saya tadi itu malu Pak, karena dia sedang mengemban amanah yang Rasulullah. Kalau sampai tak sesuai dengan datuknya, dia ngaku, orang kan ragu, betul enggak ini? Kan begitu lah. Akhirnya Rasulullah dibawa-bawa, Rasulullah disebut-sebut karena perilaku. Itu yang mesti kita pahami. Mudah-mudahan barokah manfaat. Mudah-mudahan Allah menanamkan kecintaan kita kepada ahli bait. Kalau Bapak nonton komentar-komentar di YouTube, karena itu berseliweran Pak. Banyak di YouTube banyak orang-orang yang berkomentar. Bapak diam saja, harus ikut komentar karena ruang kita, tugas kita adalah saling menghormati, saling menghargai. Tapi banyak yang bodoh-bodoh yang berkomentar. Ketika yang bodoh yang berkomentar, yang tak paham yang berkomentar, ya makin ribut, makin rusak, makin heboh, bahasanya makin heboh. Kita diam, karena ini urusan yang sangat repot, susah kita memahaminya, karena ini pakarnya adalah para ahli ulama, para ahli ilmu, para orang-orang yang mengerti ilmu agama. Itu masalah ilmu nasab. Maka mudah-mudahan Allah memberkati kita, menjaga akidah kita, wajib kita hukumnya menghormati ulama, menghormati dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada orang yang meragukan tentang nasab itu urusan masing-masing. Karena Pak, kita tak wajib meyakini nasab seseorang. Itu tak wajib dalam akidah kita. Misalnya dalam riwayat tadi ternyata terputus, dia menganggap artinya terputus, yaitu ilmiah dia, bukan lagi daripada ruang lingkup benci atau tidak benci. Karena itu bukan masalah kewajiban. Jadi tugas kita berhusnudzon saja, berbaik sangka saja. Itu lebih aman dan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tadafina wa la binna wa la ma'ana syakiyan aw matrudan aw mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.